Karena memang banjir ini tidak hanya merusak rumah loh, namun juga barang berharga lain termasuk kendaraan bermotor yang paling terkena imbasnya. Bayangin itu kemarin mobil-mobil terendam, ada yang kelihatan spionnya masih untung. Betul. Yang udah nggak kelihatan sama sekali banyak, Bet. Benar, PR-nya adalah memperbaiki dari kendaraan yang terendam banjir. Nah ternyata kendaraan yang terendam banjir, terutama mobil yang terendam banjir, harus dilakukan sesegera mungkin agar tidak menimbulkan masalah-masalah kerusakan yang lebih parah. Nah bagaimana caranya? Berikut kami sampaikan informasinya yang disampaikan oleh Livia Ramadanti dan juga Arif Firmansyah. Banjir yang mengenangi Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya ini tidak hanya merusak sejumlah rumah warga, namun juga kendaraan pribadi, mulai dari yang kerusakannya berat hingga kerusakan ringan. Mobil di belakang saya ini merupakan salah satu mobil yang mengalami kerusakan cukup berat karena hampir sebagian besar dari mobil ini terendam banjir dan lumpur pun terlihat ada di bagian mesin hingga di bagian dalam dari mobil tersebut. Kemudian juga ada kendaraan yang mengalami kerusakan sedang hingga ringan. Namun untuk lebih jelasnya bagaimana dengan penanganan dari kendaraan yang terkena banjir dan berapa biaya yang perlu dihabiskan bagi pemilik kendaraan untuk memperbaiki mobilnya sehingga bisa berfungsi seperti semula. Saat ini saya sudah bersama dengan Service Manager dari Auto 2000 Cilandak dengan Pak Suparna. Pak, boleh dijelaskan Pak kepada kami nih Pak, ada beberapa jenis kendaraan yang kemudian setelah banjir kemarin ini dibawa ke Auto 2000 untuk diperbaiki Pak. Kita bisa kategorikan menjadi 3 kategori kerusakan. Yang paling ringan tadi adalah yang di area karpet. Kalau sudah terendam setinggi karpet, maka yang dilakukan adalah semua komponen-komponen karpet kita angkat, kita keringkan, kemudian kita lakukan pembersihan ulang sehingga nanti seperti sedia kala kan gitu ya. Yang kedua kalinya adalah komponen-komponen di bawah karpet itu banyak banget, ada pengkabelan, sensor dan sebagainya. Itu juga komponen elektronik itu kita angkat, kita keringkan, kita bersihkan, setelah itu kita cek satu persatu. Kemudian di area kaki-kaki dari kendaraan itu ada macam-macam. Di situ ada rem, komponen remnya sendiri. Kalau misalnya pakai ABS berarti itu ada sensor ABS-nya juga. Kemudian di situ ada yang namanya komponen remnya sendiri, apakah itu adalah kanvas remnya, brake pad atau brake shoe, dan juga di situ ada bearing rodanya. Itu harus kita periksa kondisinya seperti apa. Lanjut ke komponen power steeringnya. Power steeringnya apakah itu yang pakai hidrolik ataukah sudah pada EPS, electronic power steering, ataukah di situ juga ada sensor-sensor yang lain. Misalnya kayak sensor berkaitan dengan airbag, sensor oksigen, sensor O2 yang ada di knalpot. Knalpotnya juga kita periksa. Kemudian tran axle atau transmisinya juga kita lakukan. Drive shaftnya, boot drive shaftnya semuanya kita lakukan. Kalau kendaraan-kendaraan itu pendek seperti sedan, ada tambahan seperti alternator. Alternatornya juga perlu dilakukan pemeriksaan dan pembongkaran. Serta beberapa komponen yang lain. Antara lain itu kalau yang light. Nah kalau yang heavy, yang medium berarti ada tambahan selain yang light tadi. Tambahannya apa? Tandanya ada karena kalau yang medium itu kalau udah sebagian mesinnya terendam sama joknya terendam, dashboardnya terendam. Maka joknya kita akan lakukan pembersihan, pengeringan sehingga bersih kembali. Kemudian yang berkaitan dengan dashboard, di dashboard ada banyak sekali sistem kontrol dan elektronika yang ada di situ. Misalnya audio video yang ada, entertainmentnya di situ ada semuanya. Kemudian di situ ada yang berkaitan dengan kontrol AC-nya sendiri. Kemudian evaporator AC-nya juga ada di situ. Di situ juga ada sistem alarm dan komponen-komponen elektronik yang lain. Itu pasti kita akan bongkar satu persatu, kita bersihkan, kita keringkan, kita cek fungsinya diganti atau tidak. Nah, kalau kembali ke mesin yang berat seperti ini, di sini juga ada komponen penting nih. Misalnya di sana ada komponen yaitu ABS dan sistem kontrol ABS. Kemudian ada sistem-sistem, ada junction box-nya ada di sini, sistem rem, kemudian di sini sendiri juga ada komponen mesin dan elektronika yang ada di situ, serta komputernya juga ada di sana. Jadi kalau udah yang medium di area mesin ini, yang harus dikerjakan adalah cukup menyeluruh. Dan nanti pengecekan oli dan sebagainya, apakah perlu turun mesin dan sebagainya, nanti kita lihat kondisi. Terakhir heavy. Kalau heavy adalah kalau dia sudah mencapai area plafon. Nah kalau udah plafon, plafonnya lebih baik diganti. Kecuali memang tidak terlalu parah, kita keringkan saja. Karena kalau plafon sudah parah, kita perbaiki sudah sangat sulit. Kenapa? Bentuknya sudah nggak bagus, kemudian daya untuk melekatkan ke atasnya sudah nggak bisa rapi lagi. Mungkin itu, Mbak. Kemarin tadi sudah disebutkan juga Pak, jumlah yang datang ke Auto 2000 di Jakarta sendiri jumlahnya sudah cukup banyak. Mungkin estimasi pengerjaan dari satu mobil dengan mobil yang lain pasti berbeda nih. Tapi ada perkiraan nggak? Berapa lama Pak butuh waktu untuk membersihkan kendaraan dari yang light hingga yang
paling parah seperti ini? Ya, sebetulnya ini ada dua faktor sih Mbak. Yang pertama kalau pengerjaannya langsung dilakukan, itu bisa lebih cepat. Misalnya light kemarin ada unit Alphard di kita dan kebetulan itu langsung kita kerjakan. Ternyata hanya kurun 2 hari udah selesai yang light. Cuman kalau itu adalah datang awal. Tetapi kalau sekarang itu di teman-teman di Auto 2000 seluruh Jakarta itu sudah lebih dari 800. Bahkan 900, mungkin kalau nanti 1000, jadi antriannya juga ada. Karena kemampuan dari manpower kita juga tidak bisa mengerjakan itu langsung semuanya, tapi one by one kita lakukan. Tetapi nggak ada masalah, kita juga akan akselerasi ini. Teman-teman kita mintain tolong untuk benar-benar mau untuk overtime membantu pelanggan kita sehingga pelanggan kita bisa lebih cepat memakai kembali kendaraannya. Nah kalau heavy bisa berapa lama? Agak cukup lama Mbak kalau heavy. Kenapa? Karena pekerjaannya sangat-sangat banyak dan komponen elektronik yang harus kita cek pun juga sangat banyak sekali. Kalau normal langsung kita kerjakan kendaraan itu tanpa menunggu spare part sudah pasti lebih dari 15 hari, udah pasti lebih dari itu. Apalagi yang berkaitan dengan antrian. Jadi di sini mohon bersabar aja, tapi kami komitmen seluruh Auto 2000 untuk membantu pelanggan-pelanggan untuk biar kendaraan X terdampak banjir ini kembali normal seperti sedia kala. Mungkin itu Mbak. Dan berikut tadi merupakan tips-tips yang harus diperhatikan bagi pengguna kendaraan bermotor khususnya roda 4 apabila terkena banjir atau akan menghadapi genangan air. Dari Jakarta, Livia Ramadanti, Haji Arif Firmansyah, Metro TV.